Untuk tugas akhirnya Juanita sama Andini ya kemarin ya, yang terakhir kita bahas. Iya, Bu. Iya, Bu. Untuk Juanita sama Andini itu perlu dicari kepastiannya nanti pengujiannya bagaimana. Jadi untuk pengujian, kalau sifatnya itu menguji untuk diterapkan ke makhluk hidup, itu harus benar-benar dicek efeknya hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima itu ada bedanya enggak gitu. Jadi misalkan kalau tanpa pakai alatmu itu bibit ayamnya itu di yang hari ke-1 sampai hari ke-7 tanpa perlakuan alatmu itu bagaimana hasilnya, kondisinya. Jadi kalau misalkan nguji sampai ada ayam 10 ayam, misalkan 10 ayam, nanti kalau nggak pakai alatmu, ayamnya di hari ketiga itu banyak yang mati misalkan. Terus pakai alatmu ternyata dari 10 ayamnya itu yang mati 2, berarti masih 80%. Nah, itu harus ada datanya. Karena apa? Kalau misalkan nanti data diuji pakai alatmu dan tanpa alatmu itu hasilnya sama aja, berarti kan nggak efektif alatnya. Nah, berarti data yang harus diambil apalagi agar itu alatnya efektif. Nah, kelemahan untuk penggunaan alat yang diterapkan untuk uji coba ke makhluk hidup itu harus jadi lebih awal. Karena proses uji cobanya itu ribet. Jadi siapapun kalau ngambil TA tentang uji coba ke makhluk hidup itu harus selesai minimal 1 bulan lebih awal dari temannya. Misalkan sidangnya Agustus, berarti Juni itu sudah harus jadi, akhir Juni. Untuk diterapkan, uji coba, dan lain-lain, itu di bulan Juli sudah fix dapat data, di akhir bisa dipertanggungjawabkan alatnya. Juanita sama ini sudah siap atau belum untuk konsekuensinya seperti itu? Kalau dari kami sih mungkin siap sih, Bu. Tapi insya Allah. Kan kalau dari Bu Hanumnya sendiri itu ada saran nggak? Jadi kayak lebih baik tetap ambil itu atau mending Kalau saya lebih iya. baik cari yang lain. Karena apa? Nanti kaitan sama makhluk hidup itu faktor X-nya banyak. Bisa jadi dia mati bukan karena alatmu. Nah, dilalah pas diuji mbak alatmu ku mau misalnya ayamnya matinya lebih banyak. Nah, padahal kan bisa jadi itu ayamnya dari bibitnya kurang bagus atau apa. Tapi kan itu parameter di luar kendali kita gitu loh, Dek. Bisa dipahami Iya. ya maksud saya. Jadi saya itu tidak memaksa untuk ganti, tapi kalau saran saya cari Iya. yang lain, yang ada uji coba kaitannya sama makhluk hidup. Karena kalau itu nggak diuji coba, misalkan cuma ngatur suhu, kelembapan, dan lain-lain, itu sama artinya dengan ruangan biasa, dan kita nggak tahu peruntukannya itu untuk apa, berhasil enggaknya gitu. Kalau Juanita sama ini ada gambaran lain enggak untuk alat yang lain? Belum begitu pasti sih, Bu. Cuman kalau ini mau tanya, misalkan pembimbingannya itu di lain, maksudnya nggak private sendiri kelompok saya sama Andini itu boleh nggak? Supaya Boleh, kita boleh. kalau tiap ada judul itu langsung konfirmasi ke Bu Hanum gitu. Boleh aja nanti WA di grup boleh, WA di saya pribadi juga boleh. Karena itu nanti sifatnya itu kan nemu ide itu nggak harus hari Selasa, nggak harus hari Jumat. Iya, Sewaktu-waktu ada ide itu udah kalian langsung aja misalkan mau japri boleh, mau komunikasi di apa Zoom namanya boleh. Zoom boleh. Misalkan cuma bertiga ya bilang aja nanti saya jadwalkan jam berapanya kayak gitu.
Tapi Iya, Kak. kalau saya boleh menyarankan ke semuanya, upayakan menghindari peralatan yang berkaitan dengan makhluk hidup. Karena apa? Alat-alat yang dibuat itu harus dipertanggungjawabkan, harus diuji coba. Nah, kalau diuji cobanya sama makhluk hidup, nah kita nggak bisa melihat itu efektif enggaknya gimana. Itu bahaya gitu loh maksud saya. Nanti pun hasil TA-mu juga kurang kurang mengena kayak gitu. Kecuali kalau kalian sudah survei ke dinas peternakan atau ke dinas mana yang kaitan sama makhluk hidup dan mereka memang butuh alat ini, nggak apa-apa. Terus sana, misalkan kalian ke dinas peternakan, ada kendala. Biasanya petani-petani itu peternak-peternak itu kendalanya ini. Pengen ada alat seperti ini kayak gitu. Ya, nanti kita ini kan kita buatkan alatnya. Terkait uji coba kan lebih kuat lagi kalau ada stempel dari dinas lain gitu loh. Kalau mau model gitu boleh kok. Kemarin di grupnya Prodi itu diinfo kalau ada mahasiswa mau studi banding atau diskusi dengan dinas atau pihak terkait, mau bahas tentang TA-nya, mau cari judul, itu boleh nanti dibuatkan surat dari Prodi ditandatangani ketua jurusan. Tuh. Atau gini aja, Yuanita sama Andini ini kondisi PKL-nya di mana? Saya di Jogja, Bu. Kalau Andini di Madiun. Nah, mungkin salah satu nyari ini apa namanya ke dinas peternakan atau dinas di kemarin bimbingannya Pak Ulia kan ada yang ke dinas. Iya, Hmm, peternak sama Bu itu. Nah, kalian cari ini apa yang dibutuhkan sana gitu. Kalau kalian itu ada dasar permasalahannya dari satu dinas, permasalahan ini pengen dibuatkan alat seperti ini, gitu. Ya enggak apa-apa, itu dibuatkan, nanti kita modifikasi bedanya dengan yang ada apa gitu. Iya, Bu. Ya, punya waktu Iya. untuk memikirkan lagi apa yang mau diambil ya. Iya, Bu. Aku mau tanya, Ya, kalau saran dari Bu Hanum itu judul yang cocok buat kita berdua apa, Bu? judulnya, kamu temanya mau tetap budidaya ternak itu. Yang nggak makhluk hidup, Bu. Iya, Bu, yang bukan makhluk hidup, Kak. Bukan makhluk hidup. Sebenarnya kalian bisa ambil dari TA-TA bimbingan saya tahun lalu, terus apa yang mau dikembangkan itu boleh. Misalkan mau ambil yang nanti saya pikirkan ya. Cuman saya nggak menjanjikan karena kendala saya pernah ini sih. Menurut saya bumerang ketika saya memberikan judul ke anak-anak dan ternyata itu tidak selesai dengan baik, itu malah terdengar saya yang salah karena itu saya ngasih judul dan itu terlalu berat. Nah, itu bagi saya itu kurang kurang bagus ya. Ketika si anak sudah menyerah, nggak dapat judul, akhirnya saya menyarankan untuk tugas akhir tentang ini. Nah, kenyataannya si anak itu nggak mengerjakan, ditinggal. Nah, di akhirnya tugas akhirnya itu kan terbengkalai. Dia terancam nggak lulus. Nah, cuman akhirnya muncul selentingan bahwasanya itu judul dari saya sehingga terlalu berat, standarnya terlalu tinggi, entah seperti itu akhirnya jadi nggak enaknya di saya. Makanya sejak itu saya enggan untuk memberikan judul ke mahasiswa karena nanti kalau ada apa-apa padahal bukan saya yang salah itu
saya ikut terbawa-bawa gitu loh. Pada dasarnya itu saya membantu untuk proses pembimbingan tugas akhir gitu. Tapi kalau sampai hal-hal yang sifatnya pribadi menyebabkan tugas akhirnya terbengkalai, terus saya yang ke bawah-bawah itu kan jadi nggak enak kayak gitu. Jadi lebih baik kalian cari dulu sampai mentok. Kalau memang nanti nggak ada, nanti saya kasih, cuman konsekuensinya ya itu benar-benar sanggup nggak dengan judul itu gitu. Ya kita ada waktu sekitar, batas saya sih 2 minggu ini kita fix untuk apa namanya, judul kalian apa, temanya apa, itu 2 minggu ini fix karena nanti Januari, masuk Januari kan udah proposal toh. Jadi tanggal-tanggal minggu depan itu udah fix. Terus 2 minggu lagi itu udah fix semua. Ada waktu 1 minggu untuk nyusun bab 1, terus bab 2, bab 3 itu 1 minggu. Rencana anggaran untuk 1 minggu udah cukup. Jadi dalam rentang waktu 2 minggu ini kita harus fix judul yang mau diambil apa. Kalau memang belum fix, nanti wis mepet-mepet tak kasih judul, cuman ya itu konsekuensinya tanggung sendiri. Baiklah, terima kasih. Iya. Yang lain yang mau bimbingan silahkan. Kelompok kami boleh Silahkan. kemana? Boleh. Ya, Nabila. Iya, saya tak iniin. Tak multiple. Wis, silakan. Jadi dari kelompok kami itu membuat alat tentang APD. Jadi deteksi APD itu di industri, di tempat kerja industri. Nah, latar belakangnya itu dari Ya, di Indonesia itu kan banyak sekali perusahaan konstruksi gitu ya Bu. Nah, dari beberapa data yang kami ambil, yang kami dapat itu banyak sekali terjadi kecelakaan kerja. Nah, dari kasus kecelakaan kerja itu kebanyakan itu dari lingkungan kerja itu sendiri. Nah, di sini kita dapat dari datanya itu dari CNN Indonesia. Nah, itu BPJS Ketenagakerjaan itu kayak mengeluarkan statement dari 2018 sampai 2020 itu ada terjadi kasus kecelakaan kerja itu ribuan gitu ya Bu. Nah, bisa kita lihat di sini tuh dari tahun ke tahun alhamdulillahnya itu menurun, tapi tidak drastis, tidak terlalu banyak. Nah, dari permasalahan itu tuh salah satu faktor kecelakaan kerjanya itu karena para pekerja itu kayak kurang peduli tentang APD. Oke. Alat pelindung diri yang mereka pakai gitu. Permasalahannya udah masuk. Terus APD yang mau dideteksi itu yang mana? Tentang apa? Kita mau ambil dari apa itu? Dari helm sama untuk nanti yang kami deteksi itu nantinya apa itu kalau dari kami itu helm, rompi, sepatu dan sarung tangan seperti itu. Nah, tapi nanti sebelum kami benar-benar fixkan atau kita susun
untuk alat yang kami buat nantinya itu kami mau survei dulu, Bu. Mungkin untuk surveinya nanti kami mau mengajukan ke Inka dulu apakah alat kami itu benar-benar bisa dimanfaatkan atau mungkin bisa lebih, atau mungkin dari Inkanya sendiri itu ada masukan terkait alat yang kami buat itu nanti, Bu. Cara deteksinya itu gimana? Rencananya Untuk pakai kamera atau apa? Atau ya untuk gimana? deteksinya nanti pakai kamera, Bu. Kita di sini nanti, nah kita di sini tuh nanti pakai kayak kamera CCTV begitu, Bu. Kalau rencananya dari kami itu ditempatkan di kayak CCTV seperti itu, nanti yang di monitoring itu area kerjanya. Nah, semisal nanti ada pekerja yang melakukan atau teledor tentang penggunaan APD-nya, itu nanti alat kami itu bisa membunyikan peringatan seperti mungkin sirine atau suara seperti itu, Bu. Nah, Oke, untuk oke. rencananya juga itu kami nanti itu buatkan apa ya, database untuk pelaporan seperti itu. Nah, tapi itu nanti di dalamnya itu ada screenshot kejadian sama tanggal kejadiannya. Oke, oke. Itu rencana awal kami. Cuma kemarin dari bimbingan terakhir kemarin malam itu dari Pak Sulvan itu apa ya, buat tanya-tanya ke industri dulu, Bu, buat apakah alat kami itu benar-benar bermanfaat buat industri mereka atau gimana, mungkin juga ada masukan seperti itu. Terus penempatannya juga itu mungkin bisa dimanfaatkan di lainnya, mungkin bisa di pintu masuk atau seperti yang kami rencanakan itu di CCTV seperti itu, Bu. Nah, kalau di pintu masuk itu kan nanti kayak mungkin juga ditambahkan absensi seperti itu. Kalau misal APD-nya Oke. udah lengkap, nanti pintunya Oke, cukup. membuka seperti itu. Cukup. Jadi dari pemaparannya ini saya sudah tergambar ya. Gak apa-apa, ini saya ACC untuk judulnya. Kamu tindak lanjutnya ke industri untuk terkait kebutuhan data pendukung, modelnya seperti apa sih yang diminta industri biasanya kayak gitu. Industri biasanya maunya gimana? Terus yang paling efektif peletakannya itu di mana? Apakah saat masuk ke tempat kerjanya atau masuk gerbang utama ataukah pengecekan berkala? Misalkan kan kalau orang dicek di gerbang masuk, pas neng gerbang masuk digawe, tapi kok pas neng tempat dilepas kayak gitu nanti ditanyakan. Pengecekannya ini berkala misalkan 3 jam sekali ataukah saat bekerja di area bengkelnya itu dicek. Nah, itu nanti kamu sambil diskusi dengan Inkanya. Ya udah, yang untuk Dimas sama Nabila udah oke ya. Kalau untuk judul ini lebih baik daripada yang ini kemarin, usulan yang kemarin ikan-ikanan itu untungnya kalian sudah ganti. Ya, jadi untuk yang ini oke lah, udah saya ACC. Kamu lanjutkan aja cari data pendukung dari industri. Ya. Terima kasih, Bu Ani. Ya. Selanjutnya, Saya Bu Arham Mardika. ya Pandu sama Handoko ya. Gimana jadinya? Ya. Ini Bu, izin share screen PowerPoint ya Bu. Jadi ini dari latar belakangnya itu konsumsi listrik di Indonesia itu tiap tahun naik, Bu. Naiknya itu sekitar dari 2018 sampai 2027 itu perkiraannya 6,8% itu dari Kementerian SDM itu bahwa awal 2017 itu terjadi transisi golongan 19 watt sehingga menyebabkan golongan R1 900 watt itu lanjut. Permasalahannya listriknya naik terus penyelesaiannya rencana alatmu modelnya gimana? Gini Bu, jadi dari per komponennya itu dimasukkan di
tanamkan sebuah sensor arus. Nah, itu kan jadi sensor arusnya itu mendapatkan nilai arus. Nah, kan per bebannya itu ada namanya watt. Misal lampunya 15 watt. Kita udah eh, memiliki modal itu watt sama ampere. Nah, terus modal watt dan ampere itu dihitung dan dipakai rumus berapa kWh, dan kita itu menghitung dari kWh-nya itu dapat harga. Jadi kita nanti kalau sudah misal di aplikasinya itu misal kalau lampunya itu dibuat buat nyala 3 jam gitu, nah, dan harganya itu sudah sampai 50.000, itu bisa memotong sendiri, memutuskan arus itu pakai relay. Itu berarti setiap peralatan di rumah dikasih itu ya, terus bisa Ya, disetting ya, dia nyala jatahnya sekian-sekian gitu ya. ya, Bu. Ada ininya, selain cara kerja ini ada lagi yang menggambarkan alatmu? Ada yang metode manual. Misal kita cuma ngecek aplikasinya ya. Kita lagi di luar itu cuma ngecek aplikasinya dan ternyata ini udah nggak kepake. Misal kulkasnya nggak kepake, nggak ada makanan yang bisa basi, itu bisa dimatikan mode manual. Jadi itu di aplikasinya ada 2 mode, manual sama otomatis. Terus tambah lagi itu bisa milih gini, Bu. Misal kan tiap rumah itu beda-beda ya. Ada yang 900 watt, ada yang 450 watt. Nah, itu bisa di aplikasinya itu bisa milih itunya buat nentuin harga. Oke. Ya udah, kamu buat ini yang ininya apa data pendukungnya dari jurnal yang lain. Udah ada belum alat seperti itu? Ada, Bu, ini. Dari Didi Irawan ini. Enggak, ini dia kaitannya penerapannya untuk apa itu? Sama, Bu, kayak smart home gitu, tapi itu makanya bedanya aplikasi Blink, kayak dia ngupload database-nya itu pakai Google Assistant gitu. Terus bedanya lagi sama rencana alatmu apa? Kalau punya saya itu bisa menampilkan harga, Bu. Oh, perkiraan biaya yang ditimbulkan Ya, ya? perkiraan biaya. Ya, itu ya. Jadi intinya itu alat saya itu lebih bisa menghemat harga, menghemat pengeluaran penggunaan listrik. Kalau ini kan cuma monitoring, cuma memantau penggunaan. Secara garis besar gini ya, misalkan di jatah sebulan listriknya maksimal 200.000. Nah, lampu Ya, dikasih slot 20.000. Misalkan kulkas ya. 100.000. Terus nanti pompa air 50.000. Nah, itu nanti disettingnya untuk on off-nya bisa lewat aplikasi atau disetting lewat alatnya itu dengan ngatur arusnya, terus kalau udah memenuhi batas hariannya dia terputus gitu ya. Ya, Ya wes gak apa-apa, lanjut no. Udah berarti yang Arkam sama Handoko nggak apa-apa, ini saya ACC. Pembimbing kamu siapa lali Bu Hanum? Bu Sinta, Bu. Ya wes gak apa-apa. Itu Bu Hanum udah ACC, nanti kamu cari ini penelitian orang sebelumnya dimasukkan ke bab 2. Jadi kajian penelitian terkaitnya gimana, punyamu ini bedanya apa, sambil ngerancang alatmu gimana, desain alatmu gimana, terus perencanaannya ini gimana, mulai digambar. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah. Yes, sebenarnya yang trio 3 orang tandon air itu piye? Jadi gini Bu, itu kan pembimbing satunya itu Pak Aul, itu
itu gini, katanya itu disuruh membuat kelompok besar dari anak-anak bimbingannya. Kemudian kami mengusulkan ide baru, judulnya itu IoT in Agriculture for the Implementation of Smart Farming. Itu untuk 6 orang, Bu. Dan kami sudah tanyakan ke Pak Aul, itu katanya disuruh riset dulu ke Dinas Pertanian. Oh ya, yang riset itu termasuk kalian ya kemarin ya? Iya, bukan Bu, itu yang kelompok lain, tapi juga bimbingan dari Pak Aul. Anu ae judulnya gak usah di Inggris no, kok nek ke Inggris malah sak buku kudu di Inggris no. Kok repot deh. Jadi masa neng judulnya Inggris kabeh terus jebule isinya Indonesia kabeh. Ngono itu kan gimana ya? Jadi pakai judul yang memang bahasa Indonesia, kalau memang terpaksa pakai bahasa Inggris itu yang bahasa serapan gitu aja. Terus yang perlu kalian tahu, itu nanti smartnya di mana. Terus yang ditangani apa. Kalau memang kelompok besar 6 orang itu mestinya kan kompleks ya permasalahannya. Nanti kalau udah ada kejelasan, kalian ngerjakan bagian apa, nanti diinfo ke saya. Ya. Iya, Bu. Terus, saiki berarti sing wis tak bahas anak 9. Berarti kurang piro iki? Sing urung dibahas Mbak Bu Hanum sapa? Saya Piye De, awakmu wis di ACC rong ambek Pak Sulvan? alhamdulillah tadi pagi. Judulmu tentang Jadi, apa? ya ini mohon maaf belum sempat buat PowerPoint ya, Bu. Dia cerita Untuk wae. judulnya, oke. Jadi latar belakangnya itu kan karena saya rasa itu tuh penggunaan penumpang bis kota di Madiun kan tidak sebanyak transportasi lain gitu loh, Bu. Padahal kan menawarkan biaya lebih murah itu, Bu, daripada Gojek atau mungkin Grab gitu ya, Bu. Jadi saya kepikirannya itu mau buat passenger information display system, Bu. Jadi untuk menampilkan mungkin koordinat bisnya, kemudian kepadatan penumpang, jadwal bis gitu, Bu. Rencananya Alat TA seperti itu sudah ada. Alat TA itu sudah ada dan diterapkan untuk bis kota yang di Jayabaya, Surabaya. Itu tahun lalu alat itu sudah ada. Nek kamu mau ambil itu, cari bedanya atau ditambahi apa yang beda dengan punya orang itu. Karena kalau cuman seperti itu, kemarin saya waktu nge-review PKM nasional itu saya ngoreksi persis proposal kayak gitu. Itu punyanya anak PENS. Jadi proposalnya anak PENS saya review pas review PKM nasional itu dia isinya seperti itu. Jadi kaitannya dia untuk menarik pengguna kendaraan umum. Cuman di situ dia sistemnya udah detail. Nah, kalau kamu mau mengambil seperti itu, coba biar kamu tidak blunder, cari aja referensi orang yang sudah membuat alat itu. Nanti kamu tambahi, harus ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan. Terus disampaikan perbedaanmu di situ apa. Terus selain itu, untuk semua penelitian itu tidak ada yang saya rasa menurut saya itu enggak ada. Itu harus datanya data ilmiah. Jadi kalau memang kamu mau bahas penggunaan bis kota di Madiun atau penggunaan transportasi umum di Madiun itu menurun, itu harus ada data entah dari surat kabar atau dari dinas Dishub kayak gitu. Jadi nggak boleh kalau
Evan berkata, menurut Evan di Surabaya, di Madiun penggunaan transportasi umum itu masih kurang, itu tidak boleh. Jadi harus by data. Datanya itu tidak boleh menurut pendapat pribadi. Oke? Iya, Bu. Baik. Rencananya sih saya Senin itu mau ke Discord. Dari Pak Sultan menyarankan bagaimana? Tadi Pak Sultan itu kan menyarankan kan itu ke Discord dahulu, waktu itu tanya ya alatnya itu kira-kira dipakai apa enggak. Terus kemudian itu untuk apa sistemnya apakah, kan saya kan tidak tahu sih kalau di apa di kota Madiun itu gimana apa pembayarannya gitu, misalnya kalau naik juga, jadi tanya itu juga. Ya, yang jelas untuk alat itu sudah ada yang mengerjakan. Jadi, kalau menurut saya mau ambil tema itu tidak masalah, cuma harus pinter-pinter nyari celah perbedaannya di mana atau ada penambahan fitur gitu. Terus untuk urgensi permasalahannya, jadi permasalahan itu seperti penting untuk diselesaikan itu harus ada dasar data ilmiahnya. Jadi tugasmu yang pertama nyari data ilmiahnya, permasalahan itu sebenarnya termuat enggak di media massa atau di bahasan jurnal ilmiah orang lain yang kaitannya khusus di Madiun ya, karena kamu nyebut wilayah Madiun. Nah, penggunaan transportasi di Madiun misalkan sepi peminat dan lain-lain itu harus ada data yang menyebutkan itu. Pertama. Kedua, karena alat itu sudah pernah ada dan sudah ada yang mengerjakan, kamu cari perbedaannya di mana, celah yang bisa kamu tambahi di mana. Walaupun hanya satu fitur itu tidak masalah, yang penting ada bedanya. Bisa dimengerti, Evan? Ya bisa. Terus sapa meneh iki sing ngurung? Bu, Sapa? Akval. Kamu piye? Bu, ya ada judul monitoring kondisi cuaca, Bu. Terus dikapakne iki. Ya itu nanti menghitung kecepatan angin, terus arah mata angin, suhu sama paling sama tambahan curah hujan, Bu. Kali lagi musim hujan. Kalau di aplikasi kan banyak sekali, Pak. Di aplikasi forecast atau apa yang ada di HP ini malah sak prediksi nih. Jadi misalkan contoh sederhana yang saya pakai itu, saya kalau mau nyuci lihat ramalan cuaca di HP itu. Kalau sekiranya dia itu seharian hujan ya saya nggak jadi nyuci, timbangnya nggak beres cuciannya kayak gitu. Itu sederhana yang saya pakai penerapannya. Cuman kalau cuman sebatas membaca kondisi cuaca, curah hujan, dan lain-lain, itu saya rasa aplikasi lain sudah banyak yang pakai. Dan luasannya pasti jauh. Misalkan sampean gawe sensor untuk deteksi hujan atau curah hujannya sekian-sekian. Seberapa kuat sampean ngasih sensor di wilayah itu gitu. Jadi kalau menurut saya untuk deteksi cuaca itu nggak bisa dikerjakan untuk TA. Karena ini versi saya ya, pembimbingmu siapa satunya? Pak Andika, Bu. Tapi Pak Andika nanti diajak diskusi gimana? Ya, Bu. Ini saya tidak mematahkan semangatmu ya, tidak. Apalagi kamu pemain tunggal ya toh, pemberani. Ya, Bu. Itu saya nggak ada mematahkan semangatmu, nggak ada. Cuma saya ngasih masukan dari awal biar kamu tidak melakukan hal yang berat, jebule gak diterima, no kan kasihan kamunya saya. Jadi kalau versi saya, sepemahaman saya, untuk alat deteksi atau ramalan cuaca ataupun informasi cuaca itu sudah
jauh. Kita sudah tertinggal dari aplikasi yang ada di HP. Tinggal download aplikasinya, muncul semua yang diminta. Nah, kalau kita mau mengejar itu, mau di mana yang kita kejar? Soalnya mereka sampai 7 hari ke depan cuacanya bagaimana itu prediksinya ada. Per jamnya ada. Coba dilihat di HP-nya masing-masing. Temennya bantu mikir, iki koncomu rek iki. Iku bener nggak yang saya bilang? Aplikasi itu per jamnya ada. Jam sekian per 1 jam itu, jam misalkan jam 3 hujan, jam sampai jam 5, jam 6-nya berawan, kayak gitu udah muncul. Bahkan prediksi untuk 7 hari ke depan itu sudah ada. Nah, kalau kita mau mengembangkan itu, apanya yang mau dikembangkan? Maksud saya seperti itu. Kalau Atfal ada referensi, mau apanya yang dikembangkan, Val? Bedanya yang sudah ada, Val. Mungkin ya itu Bu, mengukur curah hujannya Bu. Curah hujan itu untuk informasi apa berikutnya? Diproses untuk apa? Data curah hujan itu digunakan untuk apa? Ya, memberitahu kondisi hujan saat ini Bu, pada saat itu Bu. Nah, berarti itu enggak mengena penambahannya, karena kalau kamu hanya memberitahukan jam sekian hujan gitu loh. Aplikasi yang ada sekarang itu bahkan sampai besok itu sudah ada jam sekian hujan. Jadi itu bukan lagi penambahan karena fitur itu sudah ada. Jadi kalau saran saya, Atfal cari lagi referensi lain. Val, kamu gini toh, pembimbing keduanya Pak Andika, nggak ada kelompoknya Ya sama Bu, sekali. ya sendiri Bu. Ya ada